Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2009. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Desing. Namun pada saat ini, suara mendesing terdengar. Sebuah aliran cahaya melesat, tiba-tiba mengalir entah dari mana, dan aliran cahaya itu langsung memasuki serangan jurang maut tersebut, berdiri di depan Kincen. "Kincen, biarkan aku membantumu," kata Molly. Ternyata itu adalah Molly. "Kincen, izinkan aku membantumu." Ketika Kincen mendengar suara yang dikenalnya ini, dia menemukan bahwa Molly telah tiba di depan kekuatan jurang itu. Dan dalam pedang jurang itu, dan dalam sekejap Molly mulai langsung memblokir di depannya. Dia memblokir serangan Kaisar Wu Yue dalam kekuatan jurang itu di depan Kincen. Dia menghadapi pedang jurang yang tak berujung dan menakutkan. Molly sekarang bagaikan seorang pengawal yang sangat setia dan berani melindungi tuannya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Anak ini, melihat tindakan Molly, semua orang yang hadir tercengang. Kincen memang mampu menahan serangan Kaisar Wu Yue karena dia memiliki harta karun terbaik yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi mengapa orang ini berani menerobos serangan Kaisar Wu Yue? Di antara begitu banyak orang kuat yang hadir, tidak ada Kaisar Agung yang berani mengatakan bahwa dia bisa selamat dari serangan kejam Kaisar Wu Yue itu. Bahkan Kaisar Agung, Kaisar Yan dari Istana ke-10 pun, ataupun Kaisar Yoming, menghadapi serangan pedang jurang yang begitu mengerikan, mereka bisa saja cedera serius, apalagi pria kecil seperti Molly itu. "Semut, kamu sedang cari mati," kata Kaisar Wu Yue. Dia menjadi semakin marah ketika dia melihat seseorang bahkan berani menghentikannya untuk menghabisi Kincen. Dia akhirnya mengambil kesempatan itu dan ingin menghabisi anak ini. Akan tetapi pada saat kritis dia tertegun melihat seorang pria yang tiba-tiba maju ingin menghentikan pedang jurangnya. Akan tetapi itu mungkin akan mempengaruhi dia untuk bisa menekan Kincen. Maka Kaisar Wu Yue sudah memastikan pasti orang ini akan meninggoy. Oleh karena itu pikiran pertama Kaisar Wu Yue adalah mencekik Molly terlebih dahulu. Seorang pria yang bahkan tidak bisa mencapai Kaisar Agung tahap tengah tidak akan bisa menghabisinya sesuka hati. Bersamaan dengan aumannya, pedang jurang yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir ke bawah seperti lautan tak berujung. Itu nampak menuju ke arah Molly. Bilah pedang jurang yang berputar menutupi dunia dan menghantam Molly seperti badai mencoba menghabisinya. Dalam sekejap dengan raungan di hadapan semua orang, raungan keras terdengar dan pedang jurang yang tak berujung menyelimuti Molly di dalamnya. Dalam sekejap Kaisar Wu Yue sangat yakin bahwa anak kecil Molly itu sudah meninggoy, bahkan tidak melihat nasib Molly sedikit pun, dan setelah mendesak pedang jurang yang tak terhitung jumlahnya untuk menyapu Molly, Kaisar Wu Yue segera mendorong pedang jurang ini untuk bergulir ke arah Kincen. Akan tetapi Kaisar Wu Yue terkejut karena pada saat berikutnya untuk beberapa alasan, bilah pedang jurang yang diaktifkannya menjadi tidak terkendali setelah membombardir Molly. Apa yang terjadi? Tanpa sadar Kaisar Wu Yue tertegun. Mungkinkah dia mengaktifkan bilah jurang ini terlalu keras sehingga menyebabkan bilah jurang ini lepas dari kendalinya? Namun sebelum keraguan di dalam hatinya bisa diselesaikan, tiba-tiba sebuah seruan dari Kaisar Agung dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang dari belakang. "Lihat, apa itu?" Kaisar Wu Yue juga mendongak mendengarnya, dan kemudian dia terkejut melihat bahwa di tengah pedang jurang yang dia lepaskan sebelumnya, di tengah serangan pusaran pedang gelap muncul, nampak di beberapa titik pusaran itu terus mengalir dan tanpa diduga itu adalah jurang maut. Pedang jurang maut yang dia lepaskan nampak terus menerus ditelan. Bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya yang diubah oleh aura jurang di tubuhnya itu seperti burung layang-layang yang nampak kembali ke sarangnya, atau seperti ikan yang berenang menyusuri sungai dan menghilang ke dalam pusaran air dan ditelan seluruhnya.
Setelah Kaisar Wu Yue melihat dengan jelas asal mula pusaran air ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pusaran air gelap macam apa itu? Hanya anak kecil yang tiba-tiba masuk ke dunia ini dan ledakan. Di bawah mata semua orang, Molly dipenuhi dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Energi iblis itu terus berputar-putar dan berubah menjadi pusaran air, menelan napas jurang yang tak terhitung jumlahnya. Apa anak ini tidak terbunuh oleh pedang jurang maut dan dia masih melahap napas jurang maut? Kekuatan jurang maut bisa mencemari segalanya. Aku khawatir anak ini pasti akan mati setelah melahapnya. 1, 2. Sekarang dia telah melahap begitu banyak, akan tetapi dalam hitungan mereka, Molly nampak masih hidup dan pada saat ini semua orang pun menjadi tercengang dan bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka bahkan tidak dapat mempercayai mata mereka. Dalam pandangan mereka, napas jurang begitu menakutkan. Selama masih ada jejaknya, kemungkinan besar itu akan terkontaminasi. Jika kekuatan sihir menelan sedikit, maka dia akan hancur total. Akan tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa setelah Molly menelan napas jurang yang tak terhitung jumlahnya, bukannya mati, dia malah menjadi semakin bergelora. Energi yang lebih mengejutkan lagi dilahap dari napas jurang tersebut. Semua orang justru merasakan aura di tubuh Molly malah meningkat secara perlahan. Orang ini, dia sebenarnya menggunakan napas jurang untuk memperkuat dirinya sendiri. Ya, rasanya enak sekali. Rasanya benar-benar enak sekali. Sementara semua orang terkejut pada saat ini, Molly menengadah ke langit dan dia mengeluarkan suara yang sangat bersemangat. Di saat pedang jurang itu memasuki tubuhnya, Molly dengan cepat menyerapnya. Raja Jurang itu adalah garis keturunan di tubuh Molly. Itu langsung dimusnahkan dan kemudian berubah menjadi kekuatan murni jurang maut dan diintegrasikan ke dalam tubuh Molly, malah memperkuat asal-usulnya. Saat ini Molly dia seperti seorang pengemis yang sudah sangat lama tidak makan dan sangat kelaparan, dan dia melahap segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa lapar dan haus. Aura menakutkan muncul dengan ganas dari tubuh Molly. Sepertinya garis keturunan jurang Molly memang benar-benar luar biasa. Apakah itu adalah darah jurang klan bangsawan? Aura di tubuh Molly saat ini membuat semua orang merasa sedikit takut yang sangat menakutkan. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya sama sekali. Ini adalah kekuatan jurang maut. Bagaimana ada orang di dunia surga yang dapat menahan kekuatan jurang maut? Kata Kaisar Wu Yue. Dia merasa ngeri dan tiba-tiba dia berteriak histeris. Ini adalah napas jurang yang dia peroleh setelah berevolusi dengan klan jurang. Ini adalah kartu truf terakhir miliknya dan untuk memantapkannya dirinya di dunia bawah dan untuk juga menjadi orang terkuat di dunia bawah di masa depan. Akan tetapi dirinya tidak menyangka bahwa seseorang akan tidak takut untuk tidak tercemari oleh napas jurang. Dia tahu Qin Chen mampu menahan napas jurang sebelumnya yang sudah membuatnya sangat marah. Namun sekarang orang hitam anak kecil Molly di depannya ini tidak hanya bisa menahan napas jurang, namun bahkan dia bisa menelan napas jurang. Jika napas jurang maut begitu rentan, lalu apa hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun? Dan bahkan apa hasil pengkhianatannya selama bertahun-tahun? Bukankah dia malah seperti badut yang paling konyol di dunia ini? Kamu ingin menelannya? Oke, aku akan memberimu sampai mati, kata Kaisar Wu Yue. Dia berkata dengan histeris. Aku ingin melihat berapa banyak napas jurang yang dapat kamu telan. Setelah perkataan Kaisar Wu Yue itu jatuh, seketika sebuah jimat muncul di tangannya. Itu adalah sebuah jimat kuno. Yang mana itu muncul dan ternyata itu adalah jimat jurang yang sederhana. Dan begitu jimat jurang ini muncul, napas yang membuat jantung semua orang berdebar-debar pun tiba-tiba keluar dari jimat jurang tersebut. Dan itu meledak dalam sekejap. Bahkan itu nampak lebih kuat daripada 5 gunung suci.
Napas jurang maut beberapa kali lebih menakutkan dan aura jurang ini seperti lautan luas. Nampak bergelombang mengalir dengan deras dan langsung mengalir ke tubuh Molly. Ledakan. Dampak mengerikan dari jurang tersebut menyebabkan tubuh Molly membengkak dalam sekejap, seolah-olah seorang raja berperut besar telah memakan makanan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Aku ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa kamu telan. Aku ingin kamu membengkak sampai mati, kata Kaisar Wu Yue. Dia meraung dengan ganas dan dia mengaktifkan jimat jurang di depannya seperti orang gila. Molly meraung kesakitan. Bagaimanapun dia hanyalah seorang ahli Kaisar Agung tahap awal. Meskipun dia dapat memurnikan napas jurang Kaisar Wu Yue, namun sebagai Kaisar Agung tahap akhir puncak yang dapat mengaktifkan sumber kekuatan jurang, dalam sekejap Molly mempertahankannya sangatlah sulit, dan dengan basis kultivasinya secara langsung itu sangat menyakitkan bagi Molly. Anak kincen, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayolah, kekuatan di tubuhku masih tidak seimbang. Ayo beri aku jalan menuju dunia. Ayo beri aku jalan, aku ingin makan. Makan, kata Molly. Dia tiba-tiba menoleh dan meraung ke arah kincen. Pada saat ini matanya berubah menjadi merah darah yang sangat menakutkan. Ledakan di saat yang sama setelah melahap napas jurang. Dalam jumlah yang besar, pola hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulit Molly. Seiring dengan munculnya pola-pola ini, retakan juga langsung muncul di kulitnya. Aura jurang yang menakutkan melonjak langsung merobek kulitnya dan darah muncrat dengan deras yang sangat menyedihkan. Orang ini melihat penampilan Molly yang menyedihkan, Kincen pun sedikit meringis, akan tetapi Kincen sedikit tidak puas dengan sebutan anak Kincen padanya sebelumnya. Dan pada saat ini Kincen juga tahu bahaya yang dihadapi Molly, dan Kincen mengesampingkan ketidakpuasannya dan segera Kincen melambaikan tangannya dan lalu ledakan. Dari dunia di belakang Kincen, yaitu dunia surga, dua sungai asal-usul kematian mengalir melonjak seiring dengan asal-usul dari sungai surga. Kedua asal-usul ini didorong ke dalam tubuh Molly oleh Kincen. Dan dalam sekejap, setiap orang yang melihat pemandangan ini tiba-tiba terlihat tidak mengerti. Karena apa yang sedang dilakukan oleh orang ini, anak itu jelas tidak dapat lagi menahan dampak jurang maut yang terus-menerus. Jika begitu banyak asal-usul dunia bawah dan jalan dunia bawah dituangkan ke dalam tubuhnya, bukankah ini malah akan mempercepat proses ledakannya? Akan tetapi yang membuat semua orang tidak bisa dipercayai adalah bahwa ketika kedua kekuatan ini menyerbu ke dalam tubuh Molly, seluruh tubuh Molly gemetar seolah-olah ada sesuatu yang mencapai saat-saat terakhir dan dia tiba-tiba gemetar dan "Oh, rasanya enak sekali," kata Molly. Dia memasang ekspresi berlebihan di wajahnya. Matanya bahkan melebar, mulutnya terbuka dan seluruh jiwanya serasa terbang ke langit. Di dalam tubuh Molly sekarang, tiga kekuatan bergelora, yaitu kekuatan dunia bawah, kekuatan dunia kosmik, dan juga kekuatan dunia jurang. Itu nampak terus menyatu membuat kultivasi Molly sampai ke titik kritis dalam sekejap dan kemudian boom. Dengan raungan yang mengejutkan, tubuh Molly tiba-tiba meletus dengan aura yang sangat menakutkan, yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Aura Kaisar Agung yang mengepul melonjak seperti tsunami menyapu seluruh tubuh Molly. Orang ini sebenarnya menerobos. Apa? Dia benar-benar menerobos? Ketika semua Kaisar Agung merasakan bahwa Molly menerobos, seketika semua Kaisar Agung dunia bawah pun menjadi tercengang. Kaisar Agung tahap awal puncak, dia memasuki ranah Kaisar Agung tahap tengah dalam sekejap. Bahkan aura di tubuhnya masih meningkat dan akhirnya berhenti setelah mencapai puncak tahap tengah Kaisar Agung. Dan pada saat ini aura di tubuh Molly lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Bilah-bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya yang menebasnya tidak dapat membahayakan dirinya sama sekali. Hahaha, Kaisar puncak tahap tengah. Anak Kincen, aku masih berhasil menerobos sebelum kamu. Hebat, hebat sekali kan? Kata Molly. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, posturnya tak terkendali seperti dewa atau iblis. Pada saat ini seluruh dunia dihuni dengan gemuruh dan raungan juga tawa dari Molly menggema di sana.
Suara tawa Molly terdengar di mana-mana. Hahaha. Kaisar ini adalah protagonis sejati utama di dunia ini. Kaisar ini adalah keberadaan yang tertinggi, kata Molly. Di tengah tawanya, terlihat Molly tiba-tiba naik ke langit. Dia melayangkan tinju dengan keras, dan pedang jurang yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam ke arahnya seketika diterbangkan terbalik olehnya. Itu nampak diterbangkan ke segala arah. Bila-bila jurang yang tak terhitung jumlahnya itu seperti subjek yang mematuhi kaisarnya, dan mereka tidak berani melakukan perlawanan apapun di hadapan seorang Molly.